Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sistem operasi bersama saya Imam Fauzi. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan perintah internal pada DOS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu sih yang namanya DOS. DOS itu singkatan dari Disk Operating System, yaitu ada keluaran dari Microsoft, dan sistem operasi DOS ini berbasis baris perintah atau command line yang digunakan pada PC. Jadi ini pada PC ya, kalau Disk Operating System ini. Biasanya ya, yang namanya Microsoft Disk Operating System ini dulu ya sangat banyak digunakan oleh komputer IBM. Nah, atau ya jenis komputer yang kompatibel ya dengan disk operating system. Nah, Microsoft Disk Operating System ini merupakan salah satu kunci keberhasilan Microsoft ya dalam memproduksi suatu perangkat lunak. Ya, mulai dari ya sebuah yang dulunya masih perusahaan yang kecil ya, jadi dulunya itu kan Microsoft itu perusahaan kecil yang membuat bahasa pemrograman ya, hingga menjadi sebuah perusahaan perangkat lunak yang menguasai dunia ya gitu. Jadi inilah dulu ya, sebelum ada yang Microsoft Windows, yaitu masih menggunakan disk operating system. Nah, jadi kalau mau buka aplikasi aja kan itu harus menggunakan sebuah command line ya tuh. Jadi dulu itu ya betapa repotnya ya menggunakan ya disk operating system. Jadi harus tahu dulu ya perintah-perintahnya tuh. Nah, dalam pengoperasian disk operating system ini terdapat perintah-perintah yang dikelompokkan. Di sini ada dua kelompok, yaitu perintah internal ya, kemudian ada perintah eksternal. Jadi kalau perintah internal ini adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file yang khusus ya, karena semua instruksi ini ya, jadi semua instruksi ini sudah ditampung dalam sebuah file command.com ya pada operating system gitu. Jadi tidak ada perintah khusus, jadi tidak ada file khusus ya kalau di perintah internal. Sedangkan kalau perintah eksternal ya, ini adalah perintah yang memerlukan suatu file untuk memproseskan perintah tersebut. Jadi kalau misalkan filenya nggak ada ya, ini nggak bakalan bisa dieksekusi ya, maksudnya file perintahnya gitu. Jadi itu harus ada dulu ya yang namanya file perintahnya. Nah, untuk perintah internal ini merupakan perintah yang dibahas ya di video kali ini. Nah, perintah internal ini ada yang namanya dir. Perintah dir ini digunakan untuk melihat isi sebuah directory ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin melihat ya isi dari directory tersebut ya, ingin melihat file ya yang ada dalam directory, nah ini menggunakan perintah dir. Nah, formatnya adalah dir. Nah, kemudian misalkan kita bisa menambahkan atribut lainnya. Nah, di sini ada /p. /p itu untuk menampilkan nama file per halaman ya, atau P itu singkatan dari page. Kalau /w, nah ini untuk menampilkan nama file secara melebar ya, wide. Kalau /a, nah itu menampilkan semua file, terutama file yang dihidden dengan
atribut plus h, hidden gitu. Kalau /o, nah ini untuk menampilkan file dalam bentuk terurut, ya bisa ditambahkan dengan misalkan titik 2n. Nah ini berdasarkan nama file, alfabet, atau kalau misalkan menggunakan ya berdasarkan tipe file extension. Kalau misalkan ditambahkan S besar, ini berdasarkan ukuran dari yang kecil ke yang besar. Kalau ditambahkan dengan D besar, nah ini berdasarkan tanggal dan waktu. Kemudian dir juga ini bisa ditambahkan dengan /s ya. /s ini untuk menampilkan file dan root directory sampai ke subdirektorinya ya. Kemudian ada /b. Nah ini untuk menampilkan directory per baris ya, file atau directory per baris. Oke, kemudian /l ini untuk menampilkan file atau directory dalam bentuk huruf kecil. Kalau /c ini menampilkan rasio pengkompresan. Oke, nah sekarang saya akan coba mempraktekkan menggunakan perintah directory. Nah, untuk mempraktekannya bisa dibuka ya, untuk di search kita cari aja ya cmd ya untuk menampilkan command prompt. Oke, seperti ini. Nah, saya akan coba mempraktekkan ya perintah dir ya. Nah, kalau tanpa penambahan perintah ya seperti ini, misalkan dir. Nah, ini untuk menampilkan ya directory atau file. Nah, jadi isinya ya ada apa aja ya. Baik itu directory isinya atau file. Nah, kalau misalkan menambahkan tambahan perintah ya, misalnya /p ya dir, kemudian spasi /p ya, ini untuk menampilkan nama file per halaman. Nah ini kebetulan ya jumlah file atau direktorinya dikit. Nah kita bisa cek ya, kalau misalkan jumlah filenya banyak, itu nanti akan ditampilkan per halaman kayak gini ya. Misalkan nah misalnya di dalam directory Windows ini terdapat beberapa file ya. Kalau kita gunakan perintah dir biasa kan, nah ini kan seperti ini ya. Nah untuk menampilkan per halaman yaitu dengan cara dir kemudian spasi /p, yaitu jadi seperti ini per halaman ya. Oke. Nah, apabila ingin menampilkan nama file secara mendatar ya, maka perintahnya adalah dir spasi /w. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini ditampilkan ya melebar ya. Nah, kemudian apabila ingin menampilkan ya semua file yang terutama file yang di hidden dengan atribut plus h, nah ini bisa mengetikkan perintah dir kemudian spasi /a ya. Nah di sini beda ya dengan dir biasa, kita lihat bandingkan. Nah di sini ada file yang terhidden ya. Nah ini ya system volume information. Nah ini adalah directory yang terhidden. Oke. Nah banyak ya nih. Oke. Nah seperti ini ya. Nah kemudian
kalau misalkan ingin menampilkan ya file dalam bentuk terurut, ya misalnya berdasarkan nama file, berarti perintahnya adalah menambahkan /o tik 2 n ya, yang udah saya jelaskan di slide tadi. Jadi kayak gini ya, dir spasi /o ya, kemudian titik 2 n. Oke. Ini akan menampilkan file berdasarkan ya alfabet. Oke, kita lihat nih ya, berarti ini kita lihat ke atas. Nah, berarti berdasarkan alfabet A, B, C, D, E, F dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau ingin menampilkan berdasarkan tipe filenya ya, nah, jadi dikelompokkan berdasarkan tipe filenya, dir kemudian /o titik 2 kemudian e ya, extension. Oke, kita lihat ini dikelompokkan ya, tampilan file atau direktorinya. Berarti kan ini adalah bagian direktori ya, grup direktori ya, di kelompok direktori. Ini ada file bin ya, ini file dll ya, ini dmp, kemudian ini file exe ya, file ini ya, file log. Nah, ini adalah, jadi perintah digunakan untuk mengelompokkan ya. Kemudian ingin menampilkan berdasarkan ukuran dari yang kecil ya, ukuran misalkan dari yang kecil ke yang besar, berarti perintahnya adalah tambahkan s. Oke. Nah, kalau kita lihat ini berurut ya, dari yang paling kecil ke yang file lihat aja ininya apa, ukuran kapasitasnya ya, ukuran filenya ya, ini. Kemudian kalau misalkan ingin menampilkan file atau direktori berdasarkan tanggal dan waktu, berarti dir spasi /o titik 2 kemudian tambahkan d. Oke, kita lihat urutannya di sini adalah per waktu ini ya. Oke ya, ini berdasarkan waktu. Jadi perintah dir ya, kemudian apabila menambahkan /o titik 2 d, berarti itu menunjukkan ya perintah untuk menampilkan file yang berurut berdasarkan tanggal dan waktu ya. Nah, jadi ini kan berurut ya. Ya, ini jadi file ini terus. Oke, dari yang lama sampai ke yang baru. Oke, itu ya. Nah, kemudian apabila ingin menampilkan file dan root directory ya sampai ke subdirectory, ini menggunakan perintah /s dir kemudian /s. Nah, ini wow, banyak ya direktorinya. Ini dari sub directory. Wah, kita bisa mungkin ditambahkan dengan /w atau /p ya, mendingan. Oke. Salah nih saya. Kalau di Windows iya memang ada banyak sub directory. Oke, kayak kita batalkan dulu. Jadi perintah menggunakan /s, jadi
ingin menampilkan ya subdirectory. Oke, ya. Contohnya misalkan ya ingin menampilkan subdirectory ya root directory sampai dengan subdirectory Intel misalkan ya. Atau misalnya di posisi, nah misalkan untuk melihat ya subdirectory ya dari Intel dir /s. Nah ini ya, jadi gak terlalu banyak kalau yang di directory. Nah, jadi ini ya rootnya ya, ini subdirectory-nya ada logs. Oke. Nah kemudian ingin menampilkan file dan directory per baris, yaitu menggunakan /b ya, berarti cuma satu file doang ini ya, soalnya di Windows saja ya. Oke, dir /b. Nah ini per baris begini. Kemudian ingin menampilkan file atau directory dalam bentuk huruf kecil, berarti /l. Oke ya, huruf kecil semua tuh. Kalau ingin menampilkan rasio pengkompresan ya, berarti dir /c. Nah ini ya, kalau rasio pengkompresan. Yes. Oke. Kemudian untuk perintah lainnya, ini perintah cd atau cadir ya. Ini perintah internal yang berfungsi untuk mengganti directory aktif ke directory lainnya. Jadi mau pindah directory ya, ini menggunakan perintah cd. Jika dijalankan tanpa parameter, maka perintah ini akan menampilkan lokasi di mana directory aktif berada. Oke, jadi seperti ini ya. Kita coba. Misalkan ya, ini kan ada file, ada directory ya. Ada directory yang namanya musik ya. Nah ini kalau kita mau masuk ke directory musik atau mengubah directory yang aktif ya, caranya cd musik ya. Oke. Nah jadi yang tadinya ada di C ya, di root, kemudian pindah ke directory musik. Oke. Nah kalau misalkan ingin kembali lagi ke directory sebelumnya ya, caranya cd titik. Oke, seperti ini. Nah perintah md ya, make directory ya, ini berfungsi untuk membuat suatu directory baru ya. Sintaksnya ya md spasi ya, kemudian nama drive-nya atau misalkan langsung ke perintahnya ya, kemudian nama directory-nya. Oke. Kemudian remove directory ya, rd ini adalah perintah yang berfungsi untuk menghapus sebuah directory kosong. Tetapi ya
akan gagal apabila direktori tersebut ternyata mengandung berkas atau subdirektori lainnya. Jadi ada direktori, ya di dalamnya ada direktori lagi. Jadi kalau menggunakan RD nggak bisa. Tapi kalau misalkan kosong bisa. Jadi seperti ini ya. Nah, misalnya saya ingin membuat direktori ya, namanya misalnya OS. Oke. MDOS. Nah, kita cek ya ada nggak OS. Nah, ini ada. Oke. Nah, misalkan saya ingin menghapus, berarti perintahnya RD spasi OS ya. Nah, ini kita lihat lagi dia, nah, OS hilang ya. Kemudian saya ingin menghapus ya user ya. Namun di dalam user tersebut ada direktori. Kita lihat ada direktori lagi nggak? Ada file. Oh, ada ya. Oke, kita lihat apakah bisa pakai RD. Tadi di teori katanya menggunakan RD itu ya nggak bakalan bisa ya kalau misalkan dalam suatu direktori terdapat file atau subdirektori ya. Coba RD user. Nah, akses denied artinya nggak bisa. Oke. Nah, kemudian perintah internal lainnya ini ada perintah copy ya, ini digunakan untuk menyalin file. Nah, ini bentuk umumnya copy file asal kemudian file tujuan ya. Kalau perintah ren ini berfungsi untuk merubah nama sebuah atau beberapa file atau direktori. Kalau title ini adalah perintah yang berfungsi untuk mengubah nama pada Windows title dengan nama yang baru ya. Oke, kita coba ya untuk perintah copy. Nah, misalnya saya ingin mengcopy sebuah file ya ke sebuah direktori ya, misalnya ini kita lihat dulu. Nah, misalkan saya ingin mengcopy jadwal PDF ya, misalnya saya buat dulu direktorinya misalnya MD OS ya, kita lihat OS ada ini OS ya. Nah, misalkan saya ingin mengcopy file jadwal, copy jadwal. Nah, ini harus hafal nama filenya dan extensionnya apa. Ke misalkan ke folder ya, berarti langsung dan sebutkan nama foldernya ya, OS. Oke, nah kita cek ya di direktori OS. Oh, ada ya ini. Oke, itu perintah untuk mengcopy file ke suatu direktori. Nah, kemudian misalkan saya ingin mengubah ya nama file itu menggunakan ren ya, misalnya ren misalnya jadwal PDF menjadi jadwal x.pdf. Oke, kita lihat jadwal x PDF ya. Oke, perintahnya ren. Bisa juga ini digunakan untuk mengubah direktori ya. Misalkan saya membuat direktori lagi dalam direktori ya, ini di direktori OS terdapat direktori lagi misalnya MD OS 1
Ya, kita lihat dir. Nah, ini ada OS1. Misalkan saya mau rename OS1 jadi OSX misalkan. Kita lihat dir. Nah, jadi OSX ya. Tuh. Nah, kemudian kalau ingin mengubah judul, itu perintahnya adalah menggunakan title. Ya, ini kan judulnya kan ini ya, share command from. Nah, caranya kalau mengubah judul itu dengan title. Kemudian nama misalkan sistem operasi. Oke, gitu ya, lihat. Sini sistem operasi. Yang namanya titelnya berubah. Oke. Kembali ke slide. Delete ya, ini belum. Nah, kalau perintah delete, nah ini berfungsi menghapus ya, menghapus atau mendelete file. Ya. Ini perintahnya adalah delete nama file. Oke. Kita lihat ya. Misalkan ingin menghapus jadwal X, ya berarti delete jadwal x.pdf. Ada nggak? Harusnya terhapus, nggak ada ya. So, nah kemudian sorry. Oke. Nah, misalkan saya ingin melihat misalnya isi dari suatu file ya, atau file misalnya ada file txt ya, isinya bisa menggunakan perintah type ya, atau file lain juga ya sebenarnya bisa ya, cuman biasanya kalau misalkan filenya exe itu biasanya akan menampilkan tampilan berupa bahasa mesin ya, type jadwal PDF. Ini kan kayak bahasa apa ya pokoknya kayak gini. Tapi kalau misalkan nah jadi ada ya, jadi isi dari file ini kelihatan ya, kelihatan dalam artian di sini bukan isi berupa tampilan teks ya kalau bentuknya kayak PDF. Tapi kalau misalkan ada file txt itu biasanya akan ditampilkan. Contoh ini ya. Oke, saya buat dulu ya file txt-nya. Oke, nah misalnya saya sudah buatkan file txt ya di dokumen, ya di direktur dokumen, ya di oke, oke ada ya tes txt ya. Nah misalnya ini menampilkan ya isi dari tes txt. Kita lihat dulu ya, ada ya filenya ini ya, tes txt. Oke, nah type kemudian tes txt. Nah ini ya isinya. Kalau misalkan file notepad ya, kemudian ini isinya bisa ditampilkan melalui DOS. Oke. Nah kalau CLS ini clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan. Jadi kayak ini ya, CLS. Oke, seperti itu. Ya, apalagi kemudian date. Nah ini perintah ini menampilkan tanggal saat ini ya. Oke, caranya adalah date. Nah ini bisa diubah ya, kalau misalkan ngubahin diubah ya. Nah kemudian misalnya volume
Nah, ini volume ya, in drive C misalkan, kemudian volume serial numbernya juga ya ditampilkan. Nah, untuk menampilkan waktu saat ini menggunakan perintah time. Oke. Oke, jadi seperti itu ya untuk S. Ya. Oke, untuk perintah internal ya cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di perintah eksternal. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.